Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faira Suryadisti dengan NPM 223510416. Kali ini saya akan membuat video untuk mereview jurnal untuk memenuhi tugas digital mata kuliah digital forensik. Dan di sini jurnalnya yang berjudul Digital Forensic Acquisition and Analysis on CCTV Digital Evidence Using Static Forensic Method Based on ISO. Nah, di sini masuk dulu ke abstraknya. Di sini conventional crime has existed since the beginning of human civilization where evidence and artifacts can be used as assumption to prove crime. Di sini maksudnya adalah kejahatan konvensional telah ada sejak awal peradaban manusia, di mana bukti bukti dan artifak itu bisa diasumsi sebagai bukti sebuah kejahatan, membuktikan sebuah kejahatan. Jadi di sini every criminal who is proven to have committed semua pelaku yang sudah terbukti melakukan kejahatan akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi in this paper atau dalam jurnal ini terdapat kasus kejahatan yang terdapat kasus kejahatan yang konvensional yang dapat dibuktikan menggunakan teknologi digital, yaitu salah satunya adalah CCTV. Jadi bukti yang diperoleh oleh CCTV ini dapat digunakan sebagai asumsi sejauh mana suatu kejahatan itu terjadi. Unfortunately, sayangnya, the quality of the recording is not easy to analyze due to the lack of resolution of the video recording and the lack of lighting in certain condition. Jadi di sini ada beberapa kekurangan dalam CCTV ini, seperti kurang jelasnya gambar atau kurang jelasnya audio yang terdapat pada CCTV yang atau resolusi yang rendah. Jadi yang membuat bukti tidak terlalu jelas. Jadi di sini analisis yang digunakan dalam kasus ini tuh ada menggunakan beberapa tools. Jadi seperti di sini yang salah satunya yang untuk manipulasi data yaitu visualisasi manipulasi visual yaitu seperti Adobe Lightroom dan juga banyak tools-tools lainnya. Ya, dan di sini implementasi forensik digital ini prosedurnya menangani bukti digital untuk menggunakan metode forensik statis. Selanjutnya masuk ke introduction. Di sini yaitu forensic digital science begin to show its contribution in today's digital. Jadi forensic digital science ini banyak digunakan pada era sekarang ini. In contrast to the forensic science which are normally to dissecting and researching for artifacts in living things. Digital forensic is the practice of dissecting digital device to look for facts needed for legal purpose. Jadi di sini suatu barang bukti itu dibedah dan dicari artifak di dalamnya yang dilakukan untuk suatu kebenaran untuk maksud yang legal. Jadi di sini in this case itu yaitu kita ambil di sini adalah CCTV atau closed circuit television. Dan ada handling digital evidence dari essential thing called chain of custody atau rantai penguasa bukti. Jadi pertama di sini bukti itu ada dua kategori, yaitu ke physical evidence atau bukti fisik dan digital evidence atau bukti digital. Jadi fisik evidence itu seperti komputer, HP, kamera, CD, hard disk. Jadi dan juga kalau digital evidence itu lebih ke yang terdapat di dalam physical evidence itu seperti data-data dari perangkat elektronik tersebut seperti file, email, SMS, gambar, video, aktivitas log, dan teks yang pernah ada di dalam device tersebut. Lalu tadi ada chain of custody atau rantai penguasa bukti, yaitu di sini untuk penting untuk agar menjaga integritas dan keaslian dari bukti tersebut, dan ini juga akan lebih rumit karena dibandingkan bukti fisik
COC lebih sulit dibandingkan bukti fisik karena bukti digital mudah diduplikasi, dimodifikasi atau dihapus, dan juga lebih ke terkontaminasi. Lalu selanjutnya adalah karakteristik dari bukti digital itu, seperti di sini uh, such as easy to be duplicate and transmitted. Jadi mudah diduplikat atau digandakan dan transmisikan, very capable to be modified and removed, rentan dimodifikasi atau dihapus, easily contaminated by new data, jadi mudah terkontaminasi dengan data yang baru, and time sensitive, jadi sensitif terhadap waktu. Lalu ada interpretasi bukti digital. Jadi bukti digital itu sangat bergantung pada interpretasi konten. Jadi interpretasi bukti dan kemampuan ahli sangat menentukan uh, validasi di pengadilan. Jadi di sini selanjutnya ada digital forensic generally implements 5W1H. Jadi itu what itu apa bentuk kejahatannya. Lalu ada where, di mana lokasi kejahatan tersebut terjadi. Ada when, waktu kejadian tersebut terjadi. Why, apa, kenapa, dan apa motif dari kejahatan tersebut. Ada who, siapa pelaku dan siapa korban dalam kejahatan tersebut. How, bagaimana metode kejahatan dan prosedur analisis bukti. Lalu ada beberapa tantangan dari forensik digital di sini, yaitu klasifikasi bukti agar tetap otentik, penataan ulang dan klarifikasi bukti, standarisasi bahasa komunikasi di pengadilan. Jadi ada kasus, di sini ada studi kasus CCTV dan pencahayaan buruk. Jadi perbedaan anatomi subjek di CCTV versus real life terdapat terlihat perbedaannya. Jadi di sini terdapat acquisition di sini memiliki tahapan penanganan bukti CCTV atau forensic status method, yaitu ada akuisisi fisik, yaitu pengamalan perangkat CCTV dengan label chain of custody. Lalu ada akuisisi digital, pengambilan perangkat CCTV dengan label dengan ekstraksi data dan rekaman dari sistem pengambilan CCTV. Ada penghitungan hash value dan memastikan integrasi file video. Ada klasifikasi scene dan frame. Ada analisis metadata, pemeriksaan, manipulasi digital, dan pelaporan hasil investigasi. Jadi di sini forensik digital ini memiliki komplikasi yang lebih tinggi dibandingkan forensik fisik karena sifat bukti digital yang mudah berubah dan bergantung pada interpretasi. Jadi di sini faktor factor chain of custody. The next step of this practice is to calculate the hash value of the video file, scene, dan frame classification, metadata analysis,
digital manipulation explanation, dan reporting. Selanjutnya masuk ke metode dan material. Di sini, referring to the previous forensic protocol component, there are general steps that can be defined abstract to produce models that are not depends on certain technologies or electronic crime. Jadi ada beberapa dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu sebagai elektron um, teknologi atau electronic crime. Jadi di sini yaitu merupakan langkah-langkah umum untuk yang didefinisikan sebagai abstrak agar tidak bergantungan pada teknologi tertentu atau jenis kejahatan elektronik. Dan di sini static forensic analysis has limitation. Jadi analisis forensik statis ini memiliki keterbatasan karena tidak bisa menggambarkan peristiwa secara akurat atau secara nyata. Lalu ada kondisi model. The basis of this model is to determine the key aspect of the protocol mentioned above and the ideas from traditional forensics. Jadi di sini mengacu pada protokol forensik tradisional, khususnya yang seperti pencarian di TKP fisik, dan juga menentukan aspek-aspek kunci dari protokol digital forensik. Juga selanjutnya ada kompleksitas bukti digital CCTV. Jadi sistem digital dan optik CCTV terus berkembang sehingga penanganannya semakin kompleks, dan juga TKP sangat penting karena berpengaruh signifikan terhadap jalannya investigasi. Dan di sini ada 2 tahapan akuisisi CCTV, yaitu yang pertama pra-akuisisi yang dilakukan di TKP fokus pada persiapan identifikasi seluruh aspek sistem CCTV, dan juga ada menentukan kondisi perangkat, konfigurasi, dan faktor lingkungan sebelum bukti diambil. Dan juga ada core akuisisi atau akuisisi inti, yang yaitu tahap pengambilan bukti digital dari sistem CCTV setelah persiapan selesai. Selanjutnya di sini ada integrity and confidentiality are the main value of the pre-acquisition aspect in simple term. Jadi di sini ada integritas dan kerahasiaan adalah nilai utama dari aspek pra-akuisisi. Secara sederhananya, penanganan bukti fisik atau bukti digital berdasarkan SNI ISO di sini adalah minimize handling of the original digital device or potential digital evidence. Di sini yaitu meminimalkan penanganan perangkat digital asli atau potensi bukti digital. Lalu ada account for any changes and action into a comprehensive document, yaitu mencatat setiap perubahan dan tindakan ke dalam dokumentasi yang komprehensif. Comply and match with local rules and law, menyesuaikan dengan peraturan hukum setempat. The digital evidence first responder, jadi petugas tanggap pertama bukti digital, and digital evidence specialist should not take action beyond their competence. Jadi petugas tanggap pertama bukti digital dan spesialis bukti digital tidak mulai melakukan tindakan di luar kompetensi mereka. Lalu selanjutnya ada research method. Di sini ada pre-acquisition. Jadi pertama ada search warrants, yaitu legalitas pengambilan bukti harus dipastikan terlebih dahulu. Selanjutnya ada identifikasi kasus, yaitu seperti menentukan kasus mana yang relevan dengan kamera CCTV. Lalu selanjutnya ada identification of CCTV device including configuration. Jadi di sini identifikasi perangkat tersebut, perangkat CCTV itu seperti menelusuri jenis perangkat, konfigurasi, dan SO-nya atau sistem operasi. Lalu ada identification of connectivity with storage media, yaitu identifikasi dengan koneksi penyimpanan, ya seperti internal, eksternal, atau cloud. Lalu ada identification of actual time different with timestamp. Jadi di sini identifikasi setiap perbedaan waktu. Jadi sinkronisasi waktu aktual dengan timestamp rekaman yang keakuratan analisisnya. Lalu ada core acquisition atau inti akuisisi inti,
yaitu setelah semua persiapan selesai, bukti digital dapat diambil secara forensik. Lalu di sini ada pre-acquisition lainnya, yaitu di sini uh, masuk ke dalam beberapa bagian, yaitu di sini yang pertama yaitu start dan ada imaging physical electronic evidence, yaitu imaging bukti elektronik fisikal, yaitu biasanya proses pembuatan salinan forensik diduplikat dari perangkat elektronik misalnya hard disk untuk menjaga integritas bukti agar tidak diotak-atik. Lalu setelah itu ada dilakukannya hash. Hash itu yaitu menghitung nilai hash ini untuk memastikan tidak adanya perubahan pada data selama proses analisis. Lalu juga ada collection, identification, classification file. Jadi seperti mengumpulkan file digital, mengidentifikasi jenis dan sumbernya, lalu mengklarifikasi mengklasifikasikan berdasarkan relevansi dan format. Dan selanjutnya ada analisis. Di sini analisis itu tahapan utama untuk melakukan untuk menelusuri isi file. Jadi untuk mencari bukti, menghubungkan dengan metadata, dan memeriksa implementasi digital, manipulasi digital. Jadi di sini metadata tersebut, di sini ada tadi metadata. Di sini metadata informasinya itu tersembunyi di dalam file seperti timestamp, lokasi, dan perangkat perekam yang membantu validasi dan interpretasi. Dan juga ada multimedia tools, yaitu alat multimedia digunakan untuk mendeteksi perubahan dan manipulasi dalam file video, gambar, atau audio. Di sini contohnya itu tabel di sini ada third party tool, yaitu di sini tabel hasil hash value. Di sini terlihat sudah dihitung nilai hashnya, hash value-nya. Menghitung hash ini yaitu untuk memastikan integritas file tersebut berubah, dan jika hash berubah berarti file tersebut pastinya sudah dimodifikasi. Lalu ada table timestamp. Ini seperti ada ada time as a suspicious object appear. Jadi jam berapa, pada waktu apa sesuatu yang mencurigakan itu muncul, pada kamera berapa, dilihatkan juga tanggal dan waktu dari mana sampai mananya. Dan di sini dilakukannya metadata menggunakan tool Shift tool, yaitu di sini tujuannya untuk menampilkan informasi teknis dari file video untuk menentukan keaslian dan waktu perekaman, menilai apakah ada manipulasi atau ada perubahan. Selanjutnya ini ada rekaman CCTV-nya dan di visualnya ditunjukkan manipulasinya menggunakan Adobe Tools, yaitu Adobe Lightroom. Itu nanti dia menyesuaikan tampilan visual agar objeknya itu lebih jelas dan juga membantu jika rekaman itu buram atau gelap. Baiklah, masuk ke kesimpulan. Jadi di sini pre-acquisition and core acquisition are the main stage in the investigation and analysis of evidence. Jadi di sini kesimpulannya, pre-acquisition dan inti akuisisi adalah yang paling utama dalam menganalisis digital evidence. Jadi di sini yang pastinya untuk melihat digital evidence itu yang pastinya diterapkannya chain of custody, dan yang pastinya juga harus melihat hash value-nya. Di sini tadi juga termasuk hal yang penting dalam pengecekan bukti digital. Dan juga ada beberapa tools tadi di sini, yaitu seperti
make hash untuk calculate hash value, untuk menghitung nilai hashnya. Ada EXIF tool, yaitu untuk metadata processing tadi. Ada Adobe Premiere untuk video editor, dan ada Adobe Lightroom untuk visual tuner tadi. Dan juga serta dimanfaatkanlah tools tadi untuk melakukan pembuktian tadi. Jadi, lalu hasil analisis hanya bersifat pendukung dan memiliki keterbatasan, dan membandingkan objek digital dengan realitas fisik, sehingga tidak bisa dijadikan dasar tunggal untuk memvonis suatu kejahatan. Jadi, the weakness in this study itu mengklarifikasi objek dengan pencahayaan yang kurang, dan dibandingkan dengan yang ada di aslinya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.